ngerti tadi sih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firowi, Prodi Biologi, Pendidikan Biologi 2C, akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan juga klasifikasi pada makhluk hidup. Yang pertama akan saya jelaskan adalah standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang akan disampaikan atau yang dicapai oleh siswa dalam materi ini. Yang pertama adalah standar kompetensi. Pada bab ini, standar kompetensi yang akan saya sampaikan adalah memahami keanekaragaman makhluk hidup. Kompetensi dasar pada bab ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Indikator dan tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah mengumpulkan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup itu pada indikator pembelajaran. Dan juga tujuan pembelajaran pada bab ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua adalah melalui pengamatan siswa dapat menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang terakhir, siswa juga dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup. Langsung saja saya akan menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah respirasi. Respirasi bisa juga disebut dengan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Dan selanjutnya oksigen yang diperlukan untuk oksidasi atau pembakaran makanan. Selanjutnya hasil dari respirasi tersebut energi untuk aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Bernapas dapat kita definisikan sebagai proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan. Dengan rumus atau dengan reaksi kimia pada respirasi adalah Z6H12O6 plus 6O2 akan menghasilkan 6H2O plus 6CO2 plus akan menghasilkan energi. Proses respirasi terbagi menjadi dua jenis. Pertama proses anaerob dan juga aerob. Pertama proses anaerob adalah proses respirasi yang hanya sedikit menggunakan oksigen dalam prosesnya. Dan proses respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan energi. Alat respirasi pada makhluk hidup diantaranya adalah yang pertama paru-paru. Paru-paru biasa dimiliki oleh mamalia. Contohnya itu adalah manusia, tentunya paus, lumba-lumba, dan lain-lain. Yang kedua adalah trakea. Trakea biasa dimiliki oleh makhluk jenis unggas atau apes. Dan yang ketiga adalah insang. Insang dimiliki oleh spesies atau ikan. Dan juga paru-paru buku. Dan yang terakhir adalah stomata yang dimiliki oleh daun. Dan yang selanjutnya ciri-ciri pada makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak pasti tentu semua makhluk hidup melakukan pergerakan. Alat gerak apa aja sih yang dimiliki oleh makhluk hidup? Yang pertama kaki, yang kedua sayap, yang ketiga sirip, dan terakhir tentakel pada buritan cumi-cumi. Macam-macam gerak pada makhluk hidup. Yang pertama gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak dengan berpindah tempat pada hewan. Dan pasif adalah bergerak tetapi tidak berpindah tempat pada tumbuhan misalnya. Dan yang ketiga adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan atau nutrisi diperlukan makhluk hidup dengan tujuan yang pertama untuk mempertahankan hidup, yang kedua adalah memperoleh energi, tenaga, dan yang terakhir tumbuh dan berkembang. Cara mendapatkan makanan pada makhluk hidup
ada dua. Yang pertama itu membuat makanan sendiri yang disebut dengan autotrof dan yang kedua itu adalah tergantung dari makhluk hidup lain, tidak bisa memproduksi makanan sendiri atau bisa juga disebut dengan heterotrof. Dan selanjutnya manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain atau heterotrof. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya matahari tentunya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut dengan autotrof, seperti saya jelaskan tadi. Reaksi kimia yang terjadi pada proses pembuatan makanan adalah 6H2O plus 6CO2 akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Tentunya reaksi ini akan dibantu oleh klorofil dan juga cahaya matahari. Selanjutnya, ciri-ciri pada makhluk hidup juga pekat terhadap rangsang atau iritabilitas. Semua makhluk hidup pekat terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Hewan dan manusia dilengkapi indera yang pekat terhadap rangsang. Tumbuhan pekat terhadap rangsang, seperti contoh cahaya, gaya tarik bumi, dan sentuhan. Selanjutnya, bagian tubuh manusia yang pekat terhadap rangsang pertama itu adalah mata. Mata sangat pekat terhadap cahaya. Dari cahaya itu kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekeliling kita. Dan selanjutnya adalah telinga tentunya. Telinga sangat pekat terhadap bunyi-bunyian yang kita tangkap sehingga kita dapat mendengar suara-suara. Dan yang ketiga adalah hidung. Yang kita miliki sangat pekat terhadap bau-bau yang kita hirup selama sekitar sehari-hari. Dan selanjutnya adalah kulit. Kulit juga sangat pekat terhadap sentuhan dan tekanan dan atau rasa sakit yang kita rasakan. Dan yang terakhir adalah lidah. Lidah sangat pekat terhadap rasa-rasa yang kita rasakan pada saat memakan sesuatu. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Sifat pertumbuhan dibagi kuantitatif dan kuantitatif dimaksudkan adalah berat, tinggi, besar, volume atau bertambah. Referensi maksudnya tidak dapat kembali ke mulanya. Dan selanjutnya berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Itu merupakan salah satu ciri yang lainnya. Tujuan berkembang biak atau reproduksi tentu saja untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Perkembangbiakan juga dibagi dua, yaitu perkembangan generatif dan juga perkembangan vegetatif. Biasanya perkembangan generatif itu pada mamalia seperti untuk manusia dan juga vegetatif pada tumbuhan. Selanjutnya makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yaitu beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk mempertahankan hidupnya. Macam-macam adaptasi adalah yang pertama adaptasi morfologi, yaitu teratai misalnya, dan juga yang kedua adaptasi fisiologi pada keringat, dan juga yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku pada bunglon. Contohnya bunglon itu sering melakukan merubah-rubah warna kulitnya di lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang saya sampaikan pada bab ini. Yang pertama, standar kompetensinya adalah memahami keanekaragaman makhluk hidup. Kompetensi dasarnya mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua, mengelompokkan hubungan kerabatan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kerabatan antara makhluk hidup tersebut. Yang terakhir adalah mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya.
Apa sih yang dimaksud klasifikasi itu? Klasifikasi merupakan pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Untuk mempermudah dan mempelajari organisme yang beraneka ragam, manfaat dari itu merupakan salah satu manfaat dari klasifikasi. Dan yang terakhir adalah untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Macam-macam klasifikasi. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alam, yang kedua adalah klasifikasi sistem buatan, yang terakhir adalah klasifikasi filogenetik. Klasifikasi sistem alam pada makhluk hidup dibagi menjadi yang pertama adalah pada tumbuhan dan yang kedua adalah pada hewan. Pada tumbuhan dibagi tiga, yaitu pertama pada herba, pohon, dan pada hewan pada kelompok-kelompok makhluk tersebut. Klasifikasi sistem buatan dikenalkan oleh seorang dia bernama Carolus Linnaeus. Menetapkan nama makhluk hidup dengan dua kata saja pada klasifikasi sistem buatan. Dan sistem klasifikasinya disebut binomial nomenklatur. Klasifikasi sistem filogenetik bertolak dari teori evolusi Darwin pada klasifikasi ini. Muncul sistem klasifikasi modern berdasarkan filogeni. Klasifikasi sistem filogenik merupakan klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan kekerabatannya. Selanjutnya adalah penamaan atau bisa disebut dengan nomenklatur binomis. Dikenalkan oleh orang Swedia bernama Carolus Linnaeus. Sistem klasifikasinya disebut binomial nomenklatur. Pada sistem ini menetapkan nama jenis makhluk hidup atau spesies dengan dua kata. Misalnya Oryza sativa dengan L. L itu menunjukkan nama dari penemu sistem nama tersebut, yaitu Linnaeus. Kata yang pertama adalah nama genus dan kata yang kedua adalah epithelium speciesium. Tingkatan sistem kingdom pada makhluk hidup. Yang pertama sistem dua kingdom ditemukan oleh Aristoteles. Yang kingdom yang termasuk adalah kingdom Plantae dan juga kingdom Animalia. Sistem tiga kingdom ditemukan oleh Ernest Haeckel. Kingdom ini merupakan termasuk kingdom Protista, kingdom Plantae dan juga kingdom Animalia. Sistem empat kingdom ditemukan oleh Herbert dan termasuk adalah kingdom Monera, Protista, Plantae dan juga kingdom Animalia. Sistem selanjutnya adalah sistem lima kingdom ditemukan oleh Robert H. Whittaker. Pertama, kingdom yang termasuk adalah Monera, kedua Protista, Fungi, Animalia dan Plantae. Yang terakhir ada sistem enam kingdom. Enam kingdom ini termasuk kingdom Eubacteria, Acebacteria, Protista, kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Animalia dan juga tentunya kingdom Plantae. Urutan tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup yang berdasarkan dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang rendah adalah filum atau divisio, yang kedua adalah kelas atau kelas, yang ketiga adalah ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan juga yang terakhir adalah spesies ataupun jenis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.